Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian yang budiman, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya, memberikan kita petunjuk agar kita bisa beragama dengan agama yang benar, agar kita bisa memiliki pemahaman dengan pemahaman yang lurus di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang penuh ujian, di zaman yang penuh huru-hara. Makanya Nabi SAW sudah mewanti-wanti dalam hadisnya sebelum beliau wafat, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Nabi memberikan wanti-wanti, fa innahu man ya'ish fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, sepeninggal Nabi wafat, sungguh akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi memberikan kabar perpecahan, perseteruan setelah beliau wafat. Ini menjadi sunatullah, menjadi takdir Allah. Ya, nanti dijelaskan dalam hadis yang lain, yaitu umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Menjadi hal yang mau tidak mau terjadi, ya, sebagaimana pembahasan takdir kemarin. Ini adalah apa? Iradah kauniyah, yaitu kehendak Allah yang mau gak mau harus terjadi, ya. Walaupun Allah tidak menyukainya, tapi mau tidak mau konsekuensi dari orang kemudian keluar dari ketaatan pada Nabi dan Rasul, tidak berpegang dengan petunjuk beliau, akan terjadi perselisihan. Yang mana perselisihan itu nanti akan berakibat menjadi terpecahnya umat. Tapi Nabi sudah ngasih solusi. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian memegang sunnahku. Sunnah di sini bukan sunnah dalam artian ulama fikih, ya, yang artinya ketika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Enggak. Sunnah di sini maksudnya thariqah, ya, jalan hidupnya Nabi gitu. Tuntunannya itu maksudnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, yaitu tuntunanku, jalan hidupku dan jalan hidupnya para khulafa ar-rasyidun yang Allah beri hidayah. Nabi mengatakan, ya, tamassaku biha, berpegang teguh dengannya, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, sebagai bentuk penekanan, ya, sebagai bentuk, ya, sangat dituntunkannya kita berpegang teguh dengan tuntunan Nabi dan para sahabatnya tadi, sampai-sampai kita disuruh untuk menggigitnya dengan gigi geraham kita, jangan dilepaskan sedikit pun. Jadi Nabi mengajarkan atau mengabarkan nanti akan ada perpecahan, tapi cara tetap berada di jalan yang lurus ini, ya ikuti aja jalan beliau dan para khulafa ar-rasyidun. Dan itu benar nanti, ya, sudah banyak fitnah. Di zaman Abu Bakar sudah ada orang-orang yang kemudian menolak membayar zakat. Akhirnya terjadi hurubur riddah, perang riddah, perang memerangi orang-orang yang murtad karena nggak mau bayar zakat. Di zaman Umar terjadi fitnah, ya, perang melawan orang-orang Majusi, sampai Umar sendiri terbunuh ketika sholat subuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di zaman Utsman sendiri terjadi fitnah juga yang besar. Orang-orang protes karena Utsman dianggap apa itu nepotisme, ya, yang memilih pemimpin keluarganya, benar ya, nepotisme ya istilahnya,
Jadi memilih penguasa tapi dari kalangan kerabat karib kerabatnya. Dituduh seperti itu, di demo. Utsman di demo berhari-hari sampai akhirnya Utsman dibunuh. Fitnah. Berpindah ke Ali bin Abi Thalib juga fitnah terjadi. Fitnah dengan Aisyah, fitnah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, perang Siffin, perang Jamal. Intinya banyak terjadi perselisihan. Kemudian muncul sektor-sektor Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Tapi Nabi sudah ngasih solusi. Berpegang teguh dengan tuntunanku dan petunjuknya Khulafa ar-Rasyidun. Bisa terjadi sampai akhir zaman fitnahnya. Makanya kita dituntut untuk meniti jalan beliau dan para sahabat-sahabatnya. Baik. Itu mukadimahnya, ya. Dan sesuai dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi, pembahasan kita pembahasan akidah dari kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imamul Muzani Asy-Syafi'i. Harusnya kita membahas tentang tema al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Tapi sekarang kita berpindah dulu ke halaman 29, ya. Bagi yang punya bukunya pindah ke halaman 29. Tema ke-14, ya. Yaitu ta'atul a'immah wal umara wa man'ul khuruj alaihim. Mentaati penguasa kaum muslimin dan larangan memberontak kepada mereka. Nah, akan dibahas, ya, tapi di bab yang akan datang. Tapi karena kondisinya bersesuaian, maka perlu untuk kita angkat pada kesempatan kali ini. Dan tema di sini ada, ini menunjukkan bahwa tema ini sejak zaman salaf sudah dibahas, gitu. Bukan tema belakangan. Baik, kita langsung baca saja. Al-Imamul Muzani, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan, wa ta'atu li ulil amri fi makana indallahi mardiyan wajtinabu ma kana indallahi muskhitan wa tarkul khuruj inda ta'addihim wa jawrihim wa taubatu ilallahi kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Al-Imamul Muzani mengatakan wa ta'atu li ulil amri fi ma kana indallahi mardiyan, yaitu menjadi hal yang lazim, hal yang wajib untuk mentaati penguasa di dalam hal-hal yang diridhoi, dalam hal-hal yang diridhoi, dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan bersesuaian dengan syariat, atau hal-hal yang tidak dijelaskan dalam syariat juga tidak dilarang, tidak diperintahkan juga tidak dilarang. Nanti dalam siasah syariah namanya ini berkenaan dengan masalih mursalah, hal-hal yang tidak ada penjelasan pemerintah diperintahkan dalam Quran atau hadis juga tidak dilarang, tapi ada maslahat, ya, ada maslahat. Seperti ketaatan kita dengan rambu-rambu lalu lintas. Itu tidak ada dalilnya di situ secara jelas, tapi ada maslahat di situ. Hal yang bersesuaian dengan syariat kita wajib mentaati penguasa. Fi makana indallahi mardiyan, selagi hal itu diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika hal itu tidak diridhoi dalam hal maksiat, ijtinabu ma kana indallahi muskhitan, kita juga tidak boleh mentaati, ya. Kita tidak boleh atau kita menjauhi ketaatan kepada mereka dalam hal yang dibenci oleh Allah. Ya, hal-hal yang dibenci oleh Allah kita boleh tidak mentaatinya, bahkan mengingkarinya juga boleh, walaupun nanti tetap ada rambu-rambu bagaimana tata cara mengingkarinya menurut perspektif ahlu sunnah wal jamaah, ya. Kemudian ta'addihim, kita meninggalkan pemberontakan, menjauhi pemberontakan ketika otoriter, ketika mereka berlaku zalim, wal jaur wa jaurihim, dan mereka berlaku menzalimi. Ketika mereka otoriter, ketika mereka berbuat jahat kepada kita, ketika mereka berbuat zalim, walaupun demikian kita tidak diperkenankan untuk memberontak. Wa taubatu ilallahi azza wa jalla kaima ya'tafu bihim ala ra'iyatihim. Namun kita kemudian dituntut bertobat kepada Allah agar Allah menjadikan penguasa tersebut yang misalnya zalim atau buruk
agar kemudian dia berkasih sayang dengan rakyatnya. Baik, ini nas ya, ini matan atau statement yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Muzani. Nah, kita akan baca syarahnya, penjelasannya oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, yakni ya, teman Al-Imam Al-Muzani tadi maksudnya adalah anna ta'ata wulatal umuri fil haqqi wajibah. Para penguasa, pemimpin yang sah dalam perkara yang hak ini hukumnya wajib. Wa yahrumu isyanuhum idahum amaru bima amarallahu bihi minal haq. Dan kita tidak boleh ya, kita haram atas kita memaksiati penguasa ketika mereka memerintahkan hal yang serupa dengan apa yang Allah perintahkan. Maksudnya ketika bersesuaian dengan syariat kita tidak boleh untuk menyelisihi. Lakin idza amaru bimaksiatin fala ta'ata li makhluk. Namun ketika mereka memerintahkan untuk perbuatan maksiat, ya, melegalkan riba dan yang lainnya, memberikan izin prostitusi dan semisalnya, kita tidak boleh taat ya. Kita boleh mengingkari ya. Namun tentunya nanti dengan cara-cara ya, ada pengingkaran-pengingkaran yang norma-normanya disebutkan dalam syariat. Nah, kenapa nggak boleh mentaati mereka? Karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam hal bermaksiat kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tadi ada perkataan bahwa mereka berbuat zalim, ketika mereka berbuat otoriter, ketika mereka berbuat yang seenaknya, ketika mereka berbuat merugikan rakyat, kenapa kita nggak boleh memberontak? Kenapa kita nggak boleh mengerahkan massa untuk merongrong mereka? Ya. Kenapa nggak boleh demikian? Itu dijelaskan oleh para ulama ya, tidak hanya oleh Al-Imam Al-Muzani ya, kita sebutkan referensi dari buku yang lain dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Ingat kemarin Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang keponakannya Imam Muzani juga ya, masih saudaranya. Beliau punya kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarah, dijelaskan yang paling fenomenal oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, yang mana Ibnu Abil Iz ini masih muridnya Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, ulama-ulama terkenal ahli sunnah. Di sini dikatakan, wa amma luzumu ta'atihim, adapun kelaziman mentaati mereka, yaitu para penguasa, wa injaru, walaupun mereka berbuat zalim, walaupun mereka berbuat buruk kepada rakyatnya, fali annahu yatarattabu 'alal khuruji an ta'atihim minal mafasid ad'af ma yahsulu min jawrihim. Kenapa? Kenapa kok mereka berbuat zalim kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh keluar, kita nggak boleh melawan? Karena ketika rakyat kemudian melawan, rakyat kemudian memberontak, menggulingkan mereka, kudeta, maka mafsadat dan mudarat yang akan muncul itu akan lebih besar daripada kezaliman yang ditimbulkan oleh mereka ya. Apalagi revolusi yang lingkupnya tidak hanya lokal tapi nasional, pasti ada kerusakan materi, pasti ada pertumpahan darah, pasti ada pertumpahan ya fisik yang terlukai dan semisalnya. Dan itu sudah kita lihat jangan negeri kita menjadi contoh, tapi lihatlah tempat-tempat yang lain yang seperti Libya sampai sekarang belum selesai setelah menggulingkan Muammar Qaddafi. Belum selesai pertikaiannya. Berapa darah yang mengalir, berapa bangunan yang habis, bagaimana ekonomi rakyat yang kemudian rusak porak-poranda. Libya, Mesir yang sampai sekarang juga gonjang-ganjing, kemudian Suriah yang sampai sekarang juga kaum muslimin dibantai di sana. Jadi dalam kaidah fikih itu dibahas bahwa ketika ada dua mafsadat yang dihadapi ya, ada dua mafsadat yang dihadapi, dua mafsadat ini nggak bisa dihindari. Mafsadat pertama adalah kezaliman yang muncul dari pemimpin, itu udah buruk. Mafsadat yang kedua adalah ketika memberontak, maka nanti akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar ya, porak-porandanya suatu negeri, tertumpahnya darah kaum muslimin ya,
hancurnya materi semuanya itu lebih besar. Maka daripada ya yang lebih besar ini muncul, maka dengan yang kecil. Idza ta'aradu mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma. Kalau ada dua mafsadat yang saling berhadapan tidak bisa dihindari, maka ambil yang terkecil. Ya. Berontak maka mafsadatnya akan lebih besar. Selain di sisi lain ada nas juga yang melarang itu. Selagi mereka masih muslim. Jadi kata Ibnu Abil Is adalah karena ketika seorang atau rakyat kemudian memberontak keluar dari ketaatan pada mereka, akan muncul mafsadah yang akan lebih besar. Balis sabru ala jawrihim takfirus sayyiat. Oh, kenapa kita cuma sabar aja seperti ini dizolimi? Tenang, kesabaran kita Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Para ulama menjelaskan kesabaran kita atas kezaliman mereka, jika memang mereka zalim, maka itu sebagai takfirus sayyiat, sebagai penghapus dosa yang dilakukan oleh rakyat, sebagai penghapus dosa yang dilakukan oleh masyarakat. Wa mudha'afatul ujur, plus juga ganjaran akan dilipat gandakan. Ya. Dan kita harus mengaca dulu, makanya ulama menjelaskan fa innallaha ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Dan ini yang perlu digaris bawah. Sesungguhnya Allah SWT tidaklah menjadikan kekuasaan atas mereka sehingga menzalimi kita, itu semua juga karena kerusakan dan kemaksiatan dari diri-diri kita pribadi, amalan-amalan kita. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan tergantung amalan yang dikerjakan. Sebagian besar orang kan cuman melihat hasil, sebagian besar orang cuman melihat apinya, tapi tidak melihat kenapa di situ ada api. Sebagian orang hanya melihat outputnya, tapi tidak pernah melihat prosesnya. Kenapa ada output yang demikian? Ternyata ada output yang demikian, ternyata ada hasil yang demikian karena prosesnya kita sendiri yang bermaksiat. Dan itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah mengatakan ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan itu semua karena sebab hasil-hasil tangan-tangan kalian sendiri. Kezaliman yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dalam surat An-Nisa. Apa saja yang menimpa dirimu dari kebaikan yang kamu dapatkan itu datang dari Allah, tapi musibah yang menimpa dirimu itu datang dari dirimu sendiri. Ya. Jadi misalnya kita katakan kondisi sekarang ya, atasan kita, pemimpin kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai ekspektasi kita. Kenapa pemimpin sekarang nggak kayak Umar? Kenapa pemimpin sekarang nggak kayak Abu Bakar? Kenapa orang-orang yang nggak kayak Utsman, nggak kayak Bilal bin Rabah dan yang lainnya? Ya kita sendiri orangnya kayak gini. Tayyib yang di sini ngaji, ya nggak ngaji berapa? Tayyib yang ngaji sekian. Yang ketika adzan berkumandang kemudian asik dengan kegiatan yang lain, kemudian tidak ke masjid. Yang ketika datang bulan Ramadan harusnya puasa, malah di pinggir jalan angkringan. Yang ketika Allah berikan rezeki yang banyak, tapi untuk diri sendiri tidak pernah disedekahkan kepada kaum muslimin atau orang-orang yang membutuhkan. Yang kemudian khamr merajalela di mana-mana. Yang kemudian para perempuan sudah tidak punya malu menampakkan auratnya, tabarruj di mana-mana. Itu kan semua maksiat. Maksiat yang kemudian berkumpul mengendap jadi banyak, bertumpuk, dan itu dilakukan oleh mayoritas manusia. Dari situ kemudian Allah berikan musibah untuk mereka, yang mana musibah ini jika mereka bisa sabar, ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa mereka. Mereka bisa sabar, kalau dosanya sudah dihapus, Allah tambah pahala mereka gitu. Tapi garis bawah, bukan berarti apa yang saya sampaikan atau yang ulama sampaikan seperti ini bukan berarti meridhoi kezaliman penguasa. Bukan demikian ya. Bukan berarti berarti mendukung dong. Misalnya sekarang undang-undang itu seperti ini merugikan pegawai, bukan berarti kemudian kita mendukung. Enggak. Kalau memang itu merugikan, ya kita juga menolaknya.
Tapi ada caranya menolaknya. Bukan dengan cara-cara yang terjadi seperti yang ramai di media-media sosial, yang akhirnya sekarang rumah-rumah dibakar, yang akhirnya sekarang orang-orang pada pukul-pukulan, yang akhirnya sekarang orang-orang pada terluka, yang akhirnya orang-orang yang mau buka rezeki, cari rezeki tutup semua, ketakutan. Belum nanti yang terdata, misalnya ada yang kebacok, ada yang kepukul, ada yang sampai mati misalnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk semua itu semua? Ya. Nah, jadi para Nabi SAW dalam hadisnya dan ulama kan itu semua untuk maslahat kita semua gitu. Jadi kalau kita pengen baik, ya perbaiki diri kita gitu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menjadi penguasa, sebagian orang zalim mengampu kepemimpinan ya atas sebagian mereka. Karena dari hasil apa yang mereka lakukan, bima kanu yaksibun, apa yang mereka usahakan. Jadi misalnya ada orang mengatakan pemimpinnya atau penguasanya zalim, ya karena kita sendiri zalim. Harusnya poin pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Kita memperbaiki diri dulu. Nah, boleh nggak mengingkari itu? Boleh, tapi nanti ada cara-caranya. Ya, bukan dengan yang demikian. Baik. Kemudian, ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan beberapa dalil-dalilnya ya, beberapa dalil-dalilnya kenapa kita wajib untuk mentaati penguasa. Ya. Garis bawah. Wajib kita mentaati adalah dalam hal yang ma'ruf ya. Dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, dalam hal yang diridhoi Allah. Adapun dalam hal yang maksiat, dalam hal yang menyelisihi aturan agama, dalam hal yang menzalimi orang lain, maka kita nggak taat. Berarti kalau tidak taat berarti boleh mengingkari, tapi nanti cara mengingkarinya bukan seperti yang ya terjadi belakangan ini. Ada cara-caranya yang ditunjukkan oleh Nabi SAW secara syar'i, bukan sembarangan. Taib. Nah, kita akan bacakan beberapa poin atau beberapa hadis yang menyuruh kita untuk taat ya kepada penguasa mereka walaupun mereka berbuat zalim. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Nafi'. Ya. Nafi' datang kepada Abdullah bin Umar. Ya. Yang sampai poinnya kemudian dalam hadis Nabi mengatakan, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lahu. Barang siapa yang melepaskan tangan untuk taat, maksudnya sudah tidak taat lagi pada penguasa, maka dia akan bertemu dengan Allah di yaumil qiyamah dan dia tidak punya hujjah lagi, tidak punya alat untuk membela diri. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah. Dan barang siapa yang dia mati tidak berbaiat di sini dengan mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Mati dalam kondisi jahiliyah itu maksudnya adalah mati sebagaimana orang jahiliyah yang dulu mereka tidak punya penguasa yang ditaati. Bukan maksudnya adalah mati dalam kondisi kafir ya. Ini yang juga perlu dikoreksi ya. Jadi maknanya bukan mati dalam kondisi jahiliyah itu maksudnya bukan mati kafir, tapi mati sebagaimana orang jahiliyah yang dulu mereka tidak punya pemimpin yang satu yang ditaati. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Itu hadis pertama, riwayat Muslim. Yang kedua, ya, hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi. Barang siapa yang membenci satu hal dalam diri pemimpinnya, maka bersabarlah atas hal tersebut. Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi ma illa mata mitatan jahiliyah.
barang siapa yang membenci dari pemimpinnya, ada sesuatu yang dia benci, ya, perangainya, perbuatannya, maka bersabarlah atas hal tersebut. Sesungguhnya tidaklah seseorang dari manusia keluar dari ketaatan pemimpin tersebut, ya, satu jengkal saja, shibron, famata, kemudian dia mati dalam kondisi itu, ya, illa mata mitatan mati dalam kondisi jahiliyah. Saya ulangi, mati dalam kondisi jahiliyah bukan berarti divonis kafir, ya, tapi dia mati dalam kondisi maksiat, sebagaimana orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin yang satu yang ditaati bersama, itu maksudnya, ya, sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah. Jadi intinya dia mati dalam kondisi maksiat. Berarti walaupun Nabi tadi mengatakan man kariha, siapa yang benci dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, sabar atas hal tersebut. Bukan keluar, bukan berontak, tapi sabar. Bahkan ada hadis yang lebih gamblang lagi dari Hudzaifah ibnul Yaman, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Perhatikan, hadis-hadis yang saya sebutkan adalah riwayat yang mayoritas riwayat sahih. Bukhari Muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Ya, Hudzaifah bin Yaman berkata, ya Rasulullah, inna kunna fi syarrin faja'allahu bi khairin fanahnu bi fihi. Wahai Rasulullah, kami dulu berada di atas keburukan, masa jahiliyah. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan, Islam, ya, hidayah. Kemudian kami berada di dalam kebaikan itu. Fahal min wara'i hadzal khair syarrun, ya Rasulullah, apakah setelah datang kebaikan ini nanti akan datang keburukan, fitnah dan semisalnya? Nabi mengatakan na'am, iya, akan datang keburukan. Hudzaifah tanya lagi, fahal wara'a dzalika syarri khairun, ya Rasulullah, setelah datang kebaikan kemudian keburukan, apakah setelah keburukan ini akan datang lagi kebaikan? Nabi mengatakan na'am, iya, setelah keburukan nanti juga akan datang kebaikan. Hudzaifah tanya lagi, fahal wara'a dzalikal khairi syarrun, apakah juga nanti setelah keburukan itu akan datang kebaikan? Iya. Jadi fitnah akan senantiasa berputar, ya. Keburukan datang tapi nanti kebaikan Allah berikan. Setelah kebaikan ada ujian lagi, keburukan lagi, dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan na'am, iya, akan datang yang demikian. Kemudian Hudzaifah bertanya, kaifa, bagaimana ya Rasulullah? Nabi mengatakan, qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Nabi mengabarkan, sayakunu ba'di, ya, yakunu ba'di, akan datang nanti setelahku, di masa yang akan datang, di masa setelah Nabi akan datang setelahku siapa? A'immatun, yaitu para imam-imam, para pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan tidak menjadikan jalan hidupku sebagai arahan jalan hidupnya, tidak mengambil sunnah Nabi SAW. Mereka orang yang tidak peduli dengan syariat, gitu. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins, dan akan membersamai mereka, yaitu pemimpin-pemimpin yang tidak mempraktekkan syariat Islam dengan baik ini, akan bersama mereka orang-orang yang hati-hati mereka seperti hati setan, tapi berada di fisik manusia. Jadi orang-orang yang membersamai pemimpin tadi, hatinya setan, buruk, tapi fisiknya manusia. Kemudian apa? Hudzaifah bertanya, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik, ya Rasulullah, kalau saya sampai mendapati kondisi yang demikian, apa yang harus saya lakukan? Nabi mengatakan, tasma' wa tuti ulil amir, dengarkanlah dan taatilah pemimpin Anda. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati, walaupun sampai mereka memukul punggungmu, juga sampai mengambil hartamu dengan paksa, dengarkanlah dan taatilah. Gamblang nggak? Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi sezalim-zalim mereka selagi Muslim itu kita wajib ditaati, nggak usah memberontak, sabar sambil mengoreksi diri. Dengan itu Allah akan dengan jalannya, urusan Allah, bagaimana caranya merubah hal itu urusan Allah, ya. Kadang
pemimpin masih muslim dengan segala kekurangannya gitu, tapi perkataan kita memojokkannya, mengumbarnya di depan umum gitu. Kita menggibah saudara kita yang orang biasa aja nggak boleh gitu. Saudara kita yang orang biasa, yang derajatnya masyarakat biasa, kita gibah aja kan nggak boleh, ya kan? Walaupun hal itu benar ada di dalam diri saudara kita tadi, kita nggak senang gibah aja kita nggak boleh. Apalagi yang digibah adalah orang besar, yang jika kita gibahi, jika kita celah, kalau dia marah, dia bisa mengerahkan bala tentaranya makin menzalimi rakyatnya. Itu mudaratnya akan lebih besar gitu. Tapi sekali lagi bukan berarti ini mengiyakan kezaliman yang dilakukan mereka. Jika itu memang ada, jika memang terjadi, tetap kita kritik, tetap diingkari, tapi nanti ada caranya gitu. Makanya ketika Harun dan Nabi Harun dan Firaun datang, Nabi Harun dan Musa ketika datang kepada Firaun, ya, Allah memberitakan apa? Untuk menasihati Firaun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Allah memerintahkan Harun dan Musa untuk datang kepada Firaun. Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina. Harun dan Musa berbicaralah, nasihatilah Firaun dengan qawlan layyina, dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang baik, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Semoga saja Firaun dengan itu akan ingat kembali, sadar, atau dia kemudian takut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apakah pemimpin zaman sekarang lebih zalim dari Firaun? Firaun tuh mengaku dirinya Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Sampai gitu dia mengakui rububiyah loh. Parahnya Firaun tuh dia sampai mengakui rububiyah. Dia sampai mengaku bahwa dirinya Tuhan. Dia yang memerintahkan orang-orang ketika nanti ada anak kecil, ya, bayi laki-laki yang lahir, maka sembelih semua. Dia merintahkan seperti itu. Dia merintahkan peribadatan kepada berhala-berhala dan kepada dirinya. Tapi walaupun separah itu, Allah masih mengatakan qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikanlah nasihat, perkataan kepada Firaun, wahai Harun dan Musa, semoga dia bisa ingat, semoga dia bisa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang separah itu. Berarti logikanya orang yang levelnya belum separah itu harusnya lebih apa? Lebih kita lemah lembuti untuk diberi nasihat. Ya. Bukan malah dicela di media sosial, di Facebook, di apa saja dicela, kemudian keluar dicela-cela, dibengoi, diteriakin dan seterusnya, gak akan bisa merubah gitu. Sesuatu yang kemungkinan besar dan bisa dipastikan gak akan merubah gitu. Tapi kita lupa dengan sesuatu yang pasti bisa merubah dengan izin Allah, itu doa. Gitu kan? Allah membolak-balikkan hati. Allah mengendaki hatinya terbalik bisa dengan doa. Tapi itu yang kita lupakan kadang. Ya, dalam hadis yang lain ada banyak ya kalau kita bacakan. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim juga, satakun umara fata'rifuna wa tunkirun. Nabi mengatakan akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang kalian mengetahuinya dan kalian mengingkarinya karena mereka berbuat kezaliman. Arafa bari'a. Barang siapa yang mengetahui hal tersebut maka dia akan berlepas diri. Wa man ankara, barang siapa yang mengingkari dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba'a, tapi yang tidak selamat adalah yang meridhoi perbuatan zalim pemimpin itu dan mengikuti perbuatan zalim pemimpin tersebut. Tapi kita tetap tadi apa? Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, kita disuruh untuk tetap apa? Tetap mentaati. Satu lagi hadis riwayat Muslim lagi ya, dari Auf bin Malik dari Rasulullah SAW. Nabi mengatakan khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya pemimpin-pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian.
wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum, yang kalian berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk Anda. Wa syiraru a'immatikum, dan sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, kalian murkai dan mereka juga membenci Anda. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, mereka dan mereka pun melaknat Anda. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nunabidahum inda dzalik. Rasulullah, ketika mereka berbuat buruk seperti itu, apakah kita melepaskan ketaatan kepada mereka? Nabi mengatakan, la ma aqamu fikumus shalah, tidak selagi mereka mendirikan salat, ya, tidak melarang salat, mereka pun juga masih salat. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrahu ma ya'ti min ma'siyatillah. Ketahuilah, jika ada yang menjadi pemimpin, mengampu kepemimpinan, ya, kemudian dilihat bahwa dia berbuat satu kemaksiatan, maka silahkan benci kemaksiatan yang dia lakukan. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, tapi sekali-kali jangan melepaskan ketaatan kepada mereka. Dan hadis yang lain banyak sekali, ya. Bahkan para ulama menyebutkan adanya ijma. Selain Ibnu Abilis al-Hanafi tadi, juga Al-Imam Nawawi dan yang lainnya menjelaskan hal yang demikian. Baik, kemudian ya, Syekh Ahmad An-Najmi menjelaskan wal khuruju alaihim yanqasimu qismain. Ya. Seseorang dikatakan memberontak atau semi memberontak atau melakukan hal yang masuk kategori pemberontakan kepada mereka, itu terbagi dua, ya. Pertama, khurujun fi'liyun bisayf. Saya ulangi, kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi bahwa pemberontakan kepada pemerintah itu terbagi dua. Pertama, khurujun fi'liyun bisayf, yaitu pemberontakan secara perbuatan dengan pedang. Maksudnya ya turun secara langsung gitu, dengan senjata, ya, entah dengan pedang, entah dengan pistol, dengan apa, intinya menggulingkan atau berusaha untuk menggulingkan, ya, atau ada upaya untuk ke situ. Ini yang pertama, bisa masuk dikatakan memberontak, itu dengan perbuatan. Yang kedua adalah khurujun qauli, yang kedua adalah pemberontakan tapi dengan statement verbal, pemberontakan secara verbal. Seperti apa? Bi an yatakallamal insan fi wulatil amri wa yaqdahu fihim wa yadhummu da'wah ilal khuruji alaihim wa yadhummuhum da'watan ilal khuruji alaihim. Yang kedua adalah pemberontakan bukan dengan perbuatan tapi dengan apa? Ya, dengan ngompor-ngompori, mendiskreditkan pemerintah, mencela mereka, selalu membuka aib-aibnya. Sama sekali tidak pernah mendoakan aja, tidak pernah, tapi dibungkap semua kejelekannya, keburukannya, aibnya, boroknya, yang dengannya kemudian menggiring opini masyarakat agar benci kepada pemerintah, memotivasi mereka, mengompor-ngompor mereka. Akhirnya keluarlah orang-orang yang ilmunya kurang, emosinya berlebih, tidak bisa berpikir panjang, sumbu pendek, akhirnya kemudian ada aksi dari itu. Nah, ini orang yang ngompor-ngompor ini juga termasuk melakukan apa? Pemberontakan secara verbal. Justru itu lebih parah biasanya, karena dari dialah kemudian akan keluar pemberontakan secara fisik. Ini juga masuk kategori itu. Para ulama menjelaskan hadza kulluhu la yajuz, yang demikian semuanya tidak diperbolehkan, karena li'annal khurujal qauli sababun lil khurujil fi'li, karena pemberontakan secara verbal ini menjadi sebab adanya pemberontakan secara fisik, ya. Fala yajuzu lil abdi an ya'mala syai'an min dzalik, seorang hamba tidak boleh melakukan hal tersebut. In ankara syai'an falyaktub kitabah sirriyah, kalau ingin mengingkari, nah ini mulai dijelaskan oleh beliau, ingin mengingkari maka tulis surat secara tersembunyi atau nasihat secara penguasa. Wa tabra'u dhimmatuhu inda dzalik, kalau sudah menyampaikan koreksi dan ternyata kemudian sudah disampaikan, maka bagi dia gugur kewajibannya, diterima alhamdulillah, kalau enggak nanti dia yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di hadis Nabi sudah mengatakan, ya.
Nabi sudah mengarahkan itu cara menasihatinya. Nabi mengatakan, ya, man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyatan. Nabi mengatakan, man arada an yansaha li sultan, barang siapa yang ingin berikan nasihat kepada orang yang mengampu tampuk kepemimpinan, fala yubdihi alaniyatan, jangan tampakkan terang-terangan di muka umum. Falyakhudhihi, ambil tangannya 4 mata, ya, sampaikan. Fa in qabila falahu, kalau nasihatnya diterima maka itu yang diharapkan, itu yang diinginkan. Wa illa faqad addama alaihi, kalau kemudian tidak diterima maka orang tersebut sudah menunaikan kewajibannya untuk mengingkari kemungkaran, untuk memberikan masukan, untuk menyampaikan nasihat, untuk memberikan kritik dan koreksi. Sama juga kayak misalnya kita ketemu orang di jalan, orangnya nggak pernah sholat, tiap hari main, tiap hari mendem, gitu kan. Kewajiban kita kan cuma datang, mas ayo ke masjid, mas nggak boleh minum khamar, mas jangan main judi. Diterima alhamdulillah, kalau enggak kita pergi kan, nggak mungkin kita paksa, kita gebukin gitu kan, nggak mungkin. Dicela terus nggak mungkin. Udah, ketika diterima alhamdulillah, berarti apa yang kita harapkan terlaksana. Jika tidak ditunaikan maka kewajiban kita sudah gugur gitu. Kalau yang seperti ini kita sepakat, maka terapkanlah untuk yang lebih besar, itu para pemimpin. Misalnya mereka nggak mau berubah, itu tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah SWT. Nggak usah melakukan lebih dari itu. Pertanyaannya, kita kan rakyat biasa, gimana kita bisa ketemu yang bersangkutan, pemimpin, presiden atau yang lainnya, atau DPR dan yang lainnya? Ya jangan kita lah, kan ada tuh pembesar-pembesar bangsa, pembesar-pembesar organisasi Islam yang mereka punya akses ke sana. Coba pembesar organisasi ini, pembesar organisasi ini, pembesar orang semua bersepakat, ayo datang langsung ke sana, ngobrol langsung, kasih masukan, kasih nasihat, gitu kan. Rakyatnya yang punya toko nggak dibakar, orang-orang yang mau buka usaha akhirnya bisa buka usaha dengan baik, tidak takut karena dizolimi massa. Nah, yang seperti ini yang, ya, makanya tadi sebagaimana Nabi katakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah Nabi SAW akan melihat perselisihan dan fitnah yang banyak. Maka ikutilah tuntunan Nabi, ikutilah tuntunan khulafaur rasyidun, maka kalian akan selamat. Tapi sekali lagi, jangan dipahami ini meridhoi kezaliman dari penguasa. Jika memang itu terjadi, ya, ini cuma dalam masalah metode menyikapi kezaliman itu, gitu. Tetap diingkari silahkan, tapi bukan dalam rangka dengan mencela, dengan mengumpulkan massa, ya. Karena kalau sudah di jalan kepanasan, gak makan berjam-jam, orasi tidak didengarkan, setan ngasih bisikan, wes juga bensin dobong, bacok, ambrol ke nganune pager. Terjadi nggak? Sangat terjadi. Mungkin dari awal dari rumah mungkin santai, oh kita insya Allah damai, dan seterusnya. Iya damai, akhir 2 menit 3 menit, sejam ngomong terus nganti ngumpluk, radigape mulai emosi. Orasi ini itu pengen ketemu yang bersangkutan nggak diizinkan, mulai itu muntah. Apalagi kemudian orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah ini, ada yang mau provokasi, kan nggak tahu kita ada mata-mata yang provokasi, dobong. Nah, jin dari kalangan manusia, ya kan, setan dari kalangan manusia. Makanya di sini dalam kaidah syariat itu ada namanya sadduz zari'ah. Kenapa hal yang demikian dilarang? Sadduz zari'ah, menutup potensi-potensi, kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadikan mudarat lebih rapat-rapat, ya. Karena nyawa manusia itu bukan sesuatu yang murah, ya. Nasihat untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian, ya. Inilah yang namanya akidah Islam, manhaj, metode bagaimana beragamanya para ulama salaf, yang kita ambil langsung, bukan dari orang sembarangan, ya. Abu Ja'far At-Tahawi, Ibnu Abil Is, Al-Muzani,
kemudian Imam An-Nawawi dan yang lainnya, yang mereka adalah ulama-ulama kaum muslimin yang sudah diakui keilmuannya, dan sikap demikian itu maslahatnya kembali ke masyarakat itu sendiri, menangkal mudarat yang akan menimpa mereka. Kita pengen pemimpin kita baik, atasan kita baik, maka sekarang dimulailah dari diri sendiri, dimulai dari diri kita, dimulai dari anak kita disuruh sholat, dimulai dari anak kita dididik ngaji, dimulai dari ayah ibu kita dididik untuk paham Quran dan hadis, ngikuti. Ya, kalau masing-masing keluarga sudah menumbuhkan kecintaan dengan agama, mereka akan tahu bagaimana bersikap menghadapi dunia dan segala fitnahnya. Kalau sudah kemudian setiap rumah itu baik agamanya, maka nanti Allah juga akan mengutus pemimpin untuk mereka, memilihkan pemimpin untuk mereka, orang-orang yang baik, ketika rakyatnya juga sudah baik. Ya, makanya ada istilah kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian sekarang, sebagaimana keadaan kalian sekarang, kondisi kalian sekarang, ya, kebanyakan kaum muslimin zalim, maka demikian pula pemimpin yang dijadikan untuk kalian gak jauh beda dengan kalian. Maka doakan saja, doakan kebaikan, semoga Allah beri hidayah, semoga Allah berikan jalan kebaikan, ya, semoga Allah menghilangkan dan menghindarkan hal-hal yang buruk oleh orang-orang yang buruk kepada kaum muslimin, dihilangkan itu semua, dan kita bersabar ya atas ujian yang ada, tapi bukan berarti kemudian tidak ingkari, tapi dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ini kesempatan yang kita sampaikan pada kali ini. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.